Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suatu Natifah akan mereview jurnal tentang penggunaan sistem informasi dalam komunikasi bisnis secara elektronik. Yang pertama, konseptualisasi komunikasi. Komunikasi sebagai tindakan satu arah. Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang atau suatu lembaga kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya, baik secara langsung tatap muka ataupun melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Komunikasi sebagai interaksi. Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan, baik verbal atau non-verbal. Seorang penerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau menganggukkan kepala. Kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Komunikasi sebagai transaksi. Ketika mendengarkan seseorang yang berbicara, sebenarnya pada saat itu bisa mengirimkan pesan secara nonverbal atau isyarat tangan, ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya kepada pembicara. Dalam konteks ini, komunikasi adalah proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Komputer dan masyarakat dalam bidang komunikasi. Konsep dasar komputer dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai hubungan antar pengguna atau user dengan suatu alat atau komputer guna mencapai tujuan, sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta mempermudahkan dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional atau manual, akan tetapi menggunakan suatu alat yang sudah ditentukan ketelitiannya dan dengan pertimbangan yang matang. Contoh komputer, laptop, notebook, tablet PC. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Komunikasi data komputer. Satu adalah sumber. Alat ini mengakibatkan data sehingga dapat ditransmisikan. Yang kedua, pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak dapat ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sistem transmisi berupa jalur tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan sumber dengan tujuan. Penerima. Yang keempat, penerima. Penerima menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke bentuk yang ditangkap oleh tujuan. Yang kelima, tujuan. Berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan penerima. Electric commerce. Menurut McLeod dan Shell mengidentifikasi bahwa perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan penjual produk. Meskipun pada pandangan ini tidak salah, ini hanyalah sebagian kecil dari e-commerce. E-commerce dapat dilakukan berbagai pihak. Jenis umum dari transaksi e-commerce dijelaskan di bawah ini. Nomor 1, B2B, yaitu sistem web e-commerce yang melakukan kegiatan bisnis antar pelaku kegiatan bisnis. Yang kedua, B2C,
situs web e-commerce yang melakukan kegiatan bisnis langsung dengan konsumen. Yang ketiga, B2G, situs web commerce yang melakukan kegiatan bisnis dengan pemerintah. Yang keempat, C2B, dalam C2B, konsumen memerintahkan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Yang kelima, C2C, situs web e-commerce yang melakukan kegiatan bisnis antar konsumen. Yang keenam, mobile commerce, transaksi dan aktivitas SC dilakukan dengan teknologi wireless, misalnya telepon seluler. Yang ketujuh, e-learning, penyampaian informasi secara online untuk tujuan pelatihan dan pendidikan. Yang kedelapan, exchange, pasar elektronik untuk umum yang beranggotakan banyak pembeli dan penjual. Keuntungan perdagangan elektronik. Perdagangan secara elektronik menawarkan kepada perusahaan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Perdagangan elektronik tidak hanya membuka pasar baru bagi produk atau jasa yang ditawarkan, mencapai konsumen baru, tapi ia juga dapat mempermudah cara perusahaan melakukan bisnis. Di samping itu, perdagangan elektronik juga sangat bermanfaat bagi pelanggan atau konsumen dan masyarakat umum. Secara umum, ada berbagai manfaat lain yang didapat perusahaan saat melakukan perdagangan secara elektronik. Keuntungan bagi perusahaan, yang pertama, memperpendek jarak. Yang kedua, perluasan pasar. Yang ketiga, perluasan jaringan mitra bisnis. Yang keempat, efisien. Dan keuntungan bagi konsumen, yang pertama adalah efektif, kedua aman secara fisik, dan ketiga fleksibel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.